selamat datang di channel Chelsea Fan Indonesia, channel yang selalu menyampaikan berita terupdate mengenai Chelsea. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Karena setiap tanggal 10 dan 20, kami akan bagi-bagi jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan apabila Chelsea musim ini juara Liga Champions, kami akan adakan giveaway uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Keep the blue flag flying high. Once a blue, always a blue. Ini harga yang harus ditebus Chelsea untuk Jules Koundé. Chelsea harus mengajukan tawaran sekitar 50 juta pounds atau sekitar 1 triliun jika mereka ingin memboyong Jules Koundé dari Sevilla musim panas ini. Pemain berusia 22 tahun itu dengan cepat memiliki karir yang gemilang bersama klub Spanyol tersebut, di mana ia bergabung dari Bordeaux dalam kesepakatan 21 juta pounds atau sekitar 421 miliar pada 2019 lalu. Penampilan impresif bek tersebut musim ini juga telah membuatnya mendapatkan tempat di skuad Prancis di ajang Euro 2020 musim panas ini. Baik Arsenal dan Chelsea diketahui telah menunjukkan minat mereka pada bek tersebut. Namun Sevilla punya posisi yang cukup kuat untuk mempertahankan Koundé telah mereka berhasil finish keempat La Liga dan lolos ke Liga Champions musim depan. Namun hal tersebut tidak akan menghalangi para peminat dari Inggris dan The Athletic mengklaim bahwa Sevilla kini tengah menetapkan harga sekitar 50 juta pounds untuk Jules Koundé. Sang bek diketahui sangat ingin bermain di Liga Champions musim depan dan aspek itu bakal memberi The Blues keunggulan dibanding The Gunners dalam perburuan ini. Hengkangnya David Luiz dari Emirates Stadium telah dikonfirmasi pekan lalu. Meskipun William Saliba kemungkinan akan kembali ke klub musim depan untuk bersaing merebutkan starting. Di sisi lain, Thomas Tuchel diyakini ingin merekrut bek tengah yang lebih muda karena musim ini tampaknya bakal menjadi yang terakhir bagi Thiago Silva. Chelsea nyaris terdepak dari 4 besar. Ben Chilwell akui sempat frustasi. Ben Chilwell lega Chelsea berhasil kantongi tiket Liga Champions musim depan meski akui sempat frustasi saat timnya kebobolan di babak pertama. Chelsea pada akhirnya berhasil menyegel satu tempat di Liga Champions terlepas kekalahan tim London Barat itu atas Aston Villa dengan skor 2-1 Minggu 23 Mei 2021. Keberhasilan Timo Werner dan kawan-kawan berada di peringkat keempat klasemen yang tidak bisa lepas dari peran Tottenham Hotspur yang berhasil menggasak Leicester City dengan skor 4-2 di pertandingan lainnya. Ben Chilwell yang mencetak satu-satunya gol untuk The Blues di laga yang dimainkan di Villa Park itu mengakui bahwa timnya bermain buruk di laga tersebut. Meski begitu, ia senang timnya mampu mencapai target klub, yakni berlaga di Liga Champions musim depan. Kami tidak dalam bentuk terbaik di laga itu, tapi kami harus mengatasinya, kata bek berusia 24 tahun itu selepas laga. Anda harus memberikan kredit pada Villa. Pertandingan pertama di sini dengan penggemar dan mereka bermain dengan sangat baik. Babak pertama, kami cukup bagus. Kami menciptakan banyak peluang selama pertandingan, tapi kami tidak cukup baik. Saya tidak tahu beberapa banyak peluang yang mereka miliki, tetapi sepertinya mereka hanya mencetak 2 dari satu-satunya peluang mereka. Mereka bermain bagus, tapi tidak cukup bagus, tapi seperti yang saya katakan, kami berada di Liga Champions dan itulah yang terpenting, lanjutnya. Chilwell juga mengungkapkan situasi ruang ganti klub saat babak pertama berakhir, di mana mereka kemasukan gol di menit-menit akhir laga serta membuat Chelsea sempat jatuh ke peringkat kelima, dan itu berhasil membuat mereka frustasi. Kami marah pada diri kami sendiri di babak pertama, karena kami seharusnya memenangkan pertandingan itu, ujarnya. Semua pertandingan seakan-akan dimainkan demi hari ini, dan kami tidak cukup bagus, lanjutnya. Tapi hal utama saat ini adalah kami masuk kualifikasi. Meski tidak digantung pada diri kami sendiri, dan itu berkat Spurs kami, tapi kami juga lolos, untuk itulah yang terpenting. Brick sanjung Billy Gilmour. Wayne Brick yakin Billy Gilmour memiliki potensi besar yang akan menjadi pemain penting bagi Chelsea. Berbicara pada media yang kembali diangkat oleh Metro, mantan bek kiri The Blues itu memuji pemain asal Skotlandia yang telah mencatatkan 9 penampilan sejauh musim ini.
Sulit berada di Chelsea karena mereka bisa membeli begitu banyak pemain di posisinya, tetapi dia punya kualitas, kata Bri. Dia berusia 19 tahun, jadi dia masih punya banyak waktu untuk Chelsea. Dia bermain di salah satu tim terbesar di Liga Primer dan masih memiliki peluang untuk membuatnya di sana dan menjadi bagian besar dari tim. Minggu lalu Gilmour dimasukkan ke dalam skuad 26 orang Skotlandia untuk Euro 2020. Meski belum bermain, tanda harapan besar bagi anak muda itu. Itu sulit sebagai pemain sepak bola karena Anda ingin bermain di setiap pertandingan, dan itu mungkin merusak kepercayaan diri Anda jika hal itu tidak terjadi. Tapi dia masih sangat muda, jadi saya ingin melihatnya menghabiskan waktu di Chelsea untuk waktu yang lama karena dia punya potensi besar untuk terus maju dan menjadi hebat. Eduardo Mendy terpilih sebagai kiper terbaik Liga Inggris musim ini. Eduardo Mendy telah berjuang dari persaingan sengit dari Emiliano Martinez dan Anderson untuk memenangkan penghargaan Premier League Goalkeeper of the Season di Sportmule Choice Reader. Mendy baru bergabung dengan Chelsea pada bulan September dengan cepat merebut Kepa Arrizabalaga sebagai nomor 1 dan terus mencatatkan 16 clean sheet selama kampanye debutnya di Liga Primer. Hanya Anderson dari Manchester City yang mencatatkan lebih banyak clean sheet. Tetapi pemenang Golden Gloves harus puas dengan posisi ketiga, mengumpulkan 24% suara. Martinez dari Aston Villa menjaga 15 clean sheet dan menepati posisi kedua dalam pemungutan suara, sedikit di atas Anderson dengan 24,6% suara. Namun keduanya membutuhkan Mendy yang upayanya membantu Chelsea finish di 4 besar membuatnya meraih 29,3% suara. Alisson Becker Liverpool yang mencetak gol penting berada di urutan keempat dengan 13,8% suara, sementara Kasper Schmeichel mendapatkan 8,4%. Panit BBC Garth Crooks memasukkan Antonio Rudiger dalam Team of the Season versinya usai sang pemain jalani kampanye dengan ciamik. Rudiger telah menjadi bagian terpenting dari tim ini musim ini dan telah menjadi pemimpin di lini belakang bersama Thiago Silva. Terlepas dari kenyataan Rudiger hanya menjadi pemain reguler di tim Chelsea setelah pertunjukan Thomas Tuchel sebagai pelatih kepala pada Januari. Crooks yakin peningkatan pertahanan The Blues bertepatan dengan penarikan pemain berusia 28 tahun itu setelah tidak disukai di bawah asuhan Frank Lampard. Permainannya mungkin tidak bagus, tapi sangat efektif, kata Crooks. Rudiger bermain di final Piala FA dan telah membawa Chelsea ke Liga Champions sebagai bagian dari tim yang tidak dia mainkan di awal musim. The Blues telah memenangkan 58% pertandingan Liga Primer mereka ketika Rudiger bermain, dibandingkan dengan 42% ketika dia tidak bermain. Rekor jumlah clean sheet berturut-turut untuk The Blues telah menyoroti ketangkasan Tuchel, lanjut Crooks. Rudiger adalah salah satu bek terbaik di klub dan pesaing yang menakutkan. Statistik menarik yang agak mendukung klaim Crooks adalah fakta bahwa Chelsea memenangkan 58% pertandingan Liga Primer mereka ketika Rudiger bermain 11 dari 19, dibandingkan dengan 42% ketika dia absen 8 dari 19. Dengan demikian menyebut Rudiger sebagai bek terbaik, Chelsea mungkin akan mengejutkan banyak orang. Label itu sering diberikan untuk Thiago Silva yang tampil mengesankan sejak tiba dengan status bebas transfer dari Paris Saint-Germain musim panas lalu.